Om Swastiastu. Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Yustisia Indraningsih sebagai Guru Mapel PPKN dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Saya Nilo Novi Ratnasari, nomor absen 28, kelas 12 IPS 3. Tujuan saya berpidato pada pagi hari ini adalah untuk menyuarakan dan juga untuk menghimbau generasi muda penerus bangsa untuk menjadi generasi anti korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama, korupsi adalah pelanggaran hak-hak asasi, hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi yang berdampak sangat buruk yang merugikan negara kita tercinta Indonesia. Maka dari itu, korupsi tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Mengapa demikian? Karena dampak dari korupsi bukan hanya menghambat pembangunan negara, tetapi juga merusak bibit generasi muda penerus bangsa. Hadirin, negara kita Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam, kaya akan seni dan budaya, kaya akan segala aspek, tetapi mengapa masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya? Mengapa masih banyak anak-anak yang mati kelaparan? Apa salah dengan bangsa kita ini? Masih banyak rakyat yang tidur berhadapan langit, beralasan tanah, tidak memiliki tempat tinggal. Masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengapa? Karena hak-hak mereka diambil oleh orang-orang serakah yang hanya berpikir bagaimana memperkaya diri mereka sendiri dan kelompoknya. Para hadirin yang berbahagia, coba bayangkan betapa ironisnya negara kita Indonesia yang merupakan negara berdasarkan Pancasila justru menjadi negara yang digolongkan sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Kita generasi milenial pada tahun 2045 mendatang tepat 100 tahun bangsa ini merayakan kemerdekaan. Kitalah generasi yang akan menentukan wadah Indonesia. Kitalah yang akan membuat sejarah. Apakah kita akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar atau justru menjadi bangsa yang gagal? Hadirin yang saya banggakan, bagaimana kita bisa menghentikan pabrik korupsi di negeri ini? Pertama, korupsi harus diberantaskan dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, korupsi diberantas dengan menciptakan sumber daya manusia yang bermoral dan bermartabat. Karena tugas kita sebagai generasi muda adalah menentang korupsi dengan berani, jujur, dan hebat. Maka dari itu, saya sebagai perwakilan generasi muda penerus bangsa menghimbau seluruh generasi muda untuk mengatakan tidak pada korupsi. Kita sebagai generasi muda harus menghentikan paradigma maju tak gentar membela yang benar. Apalagi generasi milenial saat ini telah mendapatkan kepercayaan. Buktinya adalah dengan dipilihnya 7 staf khusus presiden yang terdiri dari kaum milenial. Saya sangat mengapresiasi. Semoga nanti pada staf khusus presiden yang membidangi masalah korupsi yang mampu berpikir out of the book dan mampu menciptakan inovasi-inovasi guna mencegah korupsi. Padahal di Indonesia telah dibuat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, hingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang memberantasnya harus dilakukan secara luar biasa. Pendidikan dan pembiasaan keluarga sejak kecil dengan memperkenalkan sifat jujur dalam segala hal. Contohnya dalam membeli sesuatu, perbuatan ditanamkannya pendidikan dan pembiasaan anti korupsi bagi generasi muda, bertujuan agar semua generasi muda memiliki jiwa anti korupsi dan berlaku jujur dalam kehidupannya.
Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesantri. Om Santi 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 Om.